Jadi totalnya itu 5.000 lah. 5.000. Iya. Nah, ini kamu masih bisa ikut. Saya mau iming-imingi kamu lagi satu ini. Nah, kamu ingat nggak kita makan ini enak sekali itu? Saya tahu, tapi ini nggak ada rasanya kan. Kopi Kapal Api Special Mix bikin semua momen jadi lebih spesial. Ini kata mereka. Selesai makan siang, wajib ngopi Kapal Api Special Mix. Balikin semangat lagi dan fokus saat meeting. Bener kan? Cuma kopi Kapal Api Special Mix jelas lebih enak. Halo, jumpa lagi pendengar dengan saya Om Jonire dan Om Asul Ananda di sebelah kiri saya ini. Untuk episode hari ini kita mau membahas Episode keberapa ini? 200 berapa timnya ya agak lama lah. Jadi kalau Anda melihat ada perubahan dari Siti dan saya, itu wajar karena biasanya banyak serial tuh juga nggak sampai 3 season juga ada ya. Ini sudah mau masuk season berapa? 5 ya? Ini season 5. Season 5 ya. Memang 206. Yuk. Ya, 206. Itu berarti itu sudah nggak bisa dibagi rata karena kan banyak liburnya juga lah. Iya, ada liburnya juga. Jadi jangan dibagi 50 gitu karena nggak ketemu karena banyak liburnya. Ya. Ini judulnya, temanya Kamikaze menuju Taiwancom 2024. Rute 2024 lebih kejam. Wah, selamat. Emang semesta itu baik sama saya mungkin ya. Kenapa nih Om kok nanti ini tim main sepeda berangkat ke Taiwancom 2024. Nah, apa itu Taiwancom? Taiwancom. Kamu lo tahu apa itu Taiwancom? Ya, pokoknya naik gunung di Taiwan, saya yang tahu cuman itu. Jadi Taiwancom itu event yang dimulai tahun 2012. Kemudian dalam perjalanannya berarti 12 tahun ini ya. Kecuali kena pandemi mungkin kemarin. Itu menjadi salah satu event menanjak paling bergengsi di dunia. Salah satu yang paling bergengsi di dunia. Itu penyelenggaranya namanya Taiwan Cyclist Federation, TCF. Dan event ini terkenal karena mencapai ketinggian 3.275 meter. Jadi finishnya itu di Wuling Pass, itu di titik tertinggi Taiwan. Om Re seharusnya nggak perlu pura-pura nggak tahu karena ini saya punya bukti fotonya. Oh sorry, ini waktu kamu masih kau. sorry. Ya ini. Jadi kita sudah, itu yang foto itu dari kiri itu Om John Bumiharjo, Om Jonire dan saya, kita tahun 2019 waktu itu business visit Om, ya kan? Ya. Ini bulan Oktober juga ini, business visit ke Taichung waktu itu karena urusan bisnis. Kemudian diajak Junwei goes ke Wuling, ya kan? Ya. Jadi kita goes, cuman kita waktu itu goesnya dari Puli, dari dekat Taichung ke Wuling Pass ini. Jadi Om Rin nggak boleh pura-pura nggak tahu karena dia pernah mencapai ketinggian 3.275 meter ini. Ini penandanya. Dan ini buktinya kalau dia benar-benar goes kan. Tadi kita lihat fotonya Om Ray lagi ngeleprok ini kan ya. Ini Om Ray kalau habis finish kan potongannya kayak gini. Jadi ini bukan mobil loading ya, dia finish baru dia ini mobil kita ini ya. Baru dia sendenan begini. Nah, terus sebagai bukti kalau Om Ray goes beneran itu ini. Nah ini bagian yang paling curam. Ini salah satu bagian paling curam menuju finish, udah kabut semua. Lihat ini orang di sebelahnya sudah nyenden ke pagar. Om Ray masih terus. Bahwa sebelum itu dia duduk atau enggak aku nggak tahu. Tapi karena yang penting fotonya. Ingat tuh teman-teman ya. 8 orang yang berangkat, ingat. Anda kuat, Anda cuma nyurung 5 meter, tapi di depan Anda FG-nya ngumpul semua. Apes. Semua akan mengingat Anda berarti sopan di Wuling gitu aja. Jadi ya
ini perjalanan kita ini saya ambil Strava-nya kapan hari Omri? Bukan ini maraton, maaf. Jadi kita waktu itu goes dari Puli Township karena kita waktu itu di Taichung City, kita dibawa mobil dulu ke Puli karena di situ ada titik tengah Taiwan itu ya. Monumen yang titik batu itu. ya jantung Taiwan itu, tengah Taiwan. Kita goes dari situ, finish di Wuling di atas sini. Dan waktu itu kita goesnya cuma 54 kilo tapi nanjaknya 3.000. Tapi nanjaknya tetap 3.000-an. Nah, normalnya event ini diselenggarakan dari Hualien, ini di sebelah kanan peta ini. Hualien. Hualien, dan dari Hualien ini menempuh jarak sekitar 105 kilo menuju Wuling Pass. Wuling Pass. Berhubung bulan April lalu itu ada gempa besar di Taiwan yang teman-teman tahu, Hualien ini termasuk pusatnya. Jadi jalan dari Hualien menuju ke Wuling ini banyak yang hancur, longsor. Ya. Sehingga tidak mungkin digunakan untuk Taiwancom tahun ini. Dan ini bahkan sempat lama jadi pembahasan apakah Taiwancom itu tetap ke Wuling atau pindah gunung. Nah, waktu awal tahun ini waktu kita bikin Bromocom itu masih belum ada keputusan. Nah, baru hampir 2 bulan terakhir ini baru muncul keputusan bahwa akan dimulai dari Ilan itu sekitar sini. Ini Taipei di ujung atas, Ilan itu di sebelah sini, di utara ini. Nah, jadi nanti rutenya dari Ilan ini menuju ke Wuling. Dan itu 150 kilo. Jadi normalnya 100 kilo jadi 150 kilo. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kita kemarin sempat memutuskan pergi enggak karena memang dari TCF-nya itu sempat lama baru muncul kabarnya kayak gitu. Karena waktu itu bulan Mei, waktu itu ada ini sekjennya TCF datang bersama, waktu itu bawa pembalap juara Taiwancom yang Taiwan, Huang ini ikut, lalu ada Pak Ikhwan ini dari KDEI, Pak Agung juga dari Taiwan, ada influencer juga ini dari Taiwan ikut datang ke Bromocom. Dan waktu itu habis Bromocom kita meeting, lalu kita rencana bikin kolaborasi lah gitu. Ya. Kolaborasinya kita bikin bertahap dulu, nggak langsung formal segala macam. Intinya kita terima kasih mereka sudah datang ke Indonesia ikut Bromocom. Berarti kan kita harus datang ke Taiwan ikut Taiwancom. Ya. Apalagi sebelumnya tahun-tahun lalu itu KDI, kita terima kasih kepada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei itu karena mereka sering mempromosikan event-event sepeda khususnya Bromocom di Taiwan. Nah, kita kan harus berangkat. Jadi ya kita menunggu keputusannya itu begitu event itu jadi atau tidak, karena habis gempa itu mereka masih butuh waktu untuk memutuskan satu jadi atau tidak, dua rutenya seperti apa, karena jalan dari Hualien nggak mungkin dilewati. Akhirnya ya kita terima kasih kepada KDI dan teman-teman ICT Taiwan yang sering komen di podcast kita ini. Jadi kita akhirnya berangkat. Kita berangkat tanggal 22 Oktober besok, eventnya tanggal 25. Yang berangkat 8 orang. Seharusnya Omri berangkat, ada jatahnya nih Omri berangkat, tapi Omri menolak dengan sangat halus. Tapi nanti akan kita bahas kenapa dia menolak. Jadi yang berangkat nanti, yang pasti saya, kemudian Om John Bumiharjo, Om Gondol ini kan mau nggak mau harus dicangking, harus dibawa ya. Kemudian istri saya, Ivo, juga berangkat. Kemudian Hadi Tombro berangkat, Tri Hadi Siswanto, Hadi Tombro yang pernah juara Per Bentang Jawa dan melanglang buana lah, pernah ikut Badlands segala macam. Kemudian William dari Cirebon juga ikut, dan kemudian ada tokoh-tokoh sepeda dari berbagai kota ini. Ada Om Royke Hendra dari Manado. Wah, ini kan tokoh sepeda kalau di Manado, dia akan ikut. Kemudian Yoyo Solo, wah ini temenmu ini yang waktu awal-awal podcast meminta Omre supaya pakai helm ketika podcast, ya kan? Itu Yoyo kan ya? Nah, Om Yoyo juga ikut berangkat, dan siapa lagi yang belum yang belum kesebut? Dan yang terakhir, karena memang Ferry terakhir gabungnya, dan kayaknya menyesal kalau lihat di grup WA 2 hari terakhir. Ferry Martalata Lobis dari Kediri, dia menyatakan aku ikut. Nah ini, tapi begitu tahu rutenya dan lain-lain bilang, waduh sudah terlanjur daftar ya gitu. Jadi ini ada 8 orang yang akan berangkat. Semua adalah
termasuk generasi lama sepedaan sebenarnya ya. Ini kan angkatan kalau kita bikin acara 10 tahun lalu yang ikut ya ini juga kan ya, Om Bre. William kan enggak, Om? Oh ya kecuali William yang produk pandemi William ini. Ya, William. Yang produk pandemi William. Tapi yang lain rata-rata ya waktu kita ke Spanyol yang berangkat itu, kita ke Malaysia yang berangkat itu. Ini teman-teman di awal dan nanti kedepannya nanti kita di sana kita akan pasti ketemuan lagi dan meeting lagi apa yang kolaborasi lebih lanjut yang bisa dilakukan tahun depan. Karena ini misinya sebenarnya bagus, Om Bre. Ini kan sama-sama kayak swasta tapi dijembatani pemerintah kan kayak gitu kan. Main sepeda kan swasta. Ya. Sebenarnya TCF juga swasta, tapi kita dijembatani oleh KDI yang repot banget ini mau ngurusin bantuin kita komunikasi dan lain-lain. Karena kan kita nggak tahu Ilan itu seperti apa, berapa jauh, nanti transportasinya seperti apa, mereka yang bantu. Misi utamanya kan tetap begini, ini adalah hubungan people to people, masyarakat dengan masyarakat, saling mempromosikan negara masing-masing. Kita ikut mempromosikan Indonesia, mereka mempromosikan Taiwan pasti, dan lewat olahraga sepeda gitu. Jadi saling mempromosikan negara masing-masing, event olahraga masing-masing lewat olahraga sepeda. Jadi ini bagaimana sepeda itu bisa memperluas networking. Ya mungkin ada teman-teman yang kelak minat ikut pasti bisa daftar, tapi mungkin tahun depan kita juga bisa bantu menjembatani dari main sepeda untuk pendaftarannya supaya bisa diterima dan lain-lain. Tapi nanti kita lihat setelah kunjungan balasan ini seperti apa. Tapi kok ya pas kita berangkat kok ya pas rutenya jadi 150 kilo, itu aja yang kita kemarin wah, karena kita kan bukan yang pertama ikut Taiwancom ya, banyak teman-teman sudah pernah ikut, saya tahu teman-teman di Jakarta ada yang sudah ikut, dan yang pertama kali ikut dulu sebenarnya tahun 2017 itu Om Edo Bawono, foundernya Strive, itu pertama ikut Taiwancom dan dia finish 4 jam setengah waktu itu, yang 105 kilo ya. Dia finish 4 jam setengah. Kebetulan waktu itu pakai prototipenya Wednesday AJ1, Om. Jadi ini cukup bangga juga. Ini prototipenya waktu itu dipakai Om Edo finish Taiwancom, dan Strive juga akan mensupport kita di acara ini. Jadi kita nanti pakai sepeda Wednesday, pakai jersey Sup, pakai nutrisi Strive, disupport antangin dan kapal api. Jadi kita juga membawa produk-produk Indonesia ke Taiwan gitu. Seperti halnya mereka ketika ke Bromocom memakai produk-produk Taiwan. Jadi ini saling mutualisme seperti itu. Nah, nanti Om Edo kebetulan kita minta ikut podcast, dia lagi di Chicago habis ikut maraton. Jadi dia nanti akan menulis pengalamannya lagi di main sepeda begitu begitu recovery-nya selesai dalam 1-2 hari ini. Jadi Om Edo sebenarnya yang sudah duluan, bahkan dia sudah ikut 2 kali Taiwancom. Dan Taiwancom ini beda dengan Bromocom atau event-event yang kita selenggarakan di Indonesia, karena dia ini benar-benar mix antara, kita juga ada mix ya, profesional, elit dengan penghobi. Dia juga campur, tapi dia tuh levelnya sudah yang world tour ikut gitu. Jadi pembalapnya ya. Jadi rekornya tercepatnya Taiwancom itu Vincenzo Nibali, Om. Itu waktu Edo ikut ya. Iya. Saya ingat dia cerita, saya sempat start sama Nibali. Start doang. Terus Nibalinya itu Edo aja lihat Nibali ninggal, apalagi saya. Kamu nggak kelihatan dari start. Iya, makanya. Itu sama kayak waktu kita goes sama tim Sky dulu di Colorado 2013, waktu belum mengerti apa-apa. Judulnya goes bersama tim Sky. Enggak, Om, cuman foto bareng waktu start dulu. Kita naik, dia sudah pulang. Jadi dia benar-benar campur dan dia detail gitu, maksudnya karena dia mungkin ada resminya ya, maksudnya dia bukan balapan UCI, juga bukan balapan profesional sebenarnya, tapi dia juga menerapkan doping test seperti itu. Jadi dia standarnya jauh lebih tinggi lah ya. Nanti kita juga pasti ingin belajar ke dia seperti apa menyelenggarakan seperti itu di tempat yang begitu panjang. Nah itu kalau di Indonesia dibuat doping test, saya nggak tahu, karena di Indonesia yang kita waktu belajar ke anti doping, sampelnya kan harus dikirim ke Thailand kan ya? Iya. Kan susah buat kita itu. Kalau buat Taiwan kan dia bisa dites sendiri. Kalau ngirim ke Thailand, kita ngirim sendiri aja. Gitu ya? Iya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ngomongin rute, ini saya perlu nanya sama Om Re ini. Saya perlu nanya sama Om Re, kenapa sih kamu kemarin nggak mau ikut Taiwancom?
Semua nunggu, semua kecewa begitu diumumkan 8 nama disebut, tidak ada nama Omri. Saya juga kecewa. Dan aku juga kecewa, kenapa? Kamu tuh asuransiku. Karena kalau dilihat dari list itu, onion fertilizer-nya tuh saya, pupuk bawang maksudnya. Pupuk bawangnya tuh saya. Itu dah. Itu bahasa asli. Nggak tahu, cuman kan pupuk bawang onion fertilizer. Kalau pupuk bawang di bahasa Inggris kan onion fertilizer. Pupuk itu. Iya. Tak kira pupuk itu dipupuk gini. Nggak tahu. Bukan ya? Wah, pupuk itu ya. Iya. Berarti kan. Nah, selama ini kan yang jadi onion fertilizer kan kamu gitu. Iya. Nah, dengan hal ini kan jadinya saya gitu. Alasannya itu adalah perginya itu cukup lama. 6 hari. Enggak loh, mosok. 6 hari. 22 sampai 29, 7 hari sama pesawatnya. Itu 7 hari bukan 6. Itu satu. Kedua adalah rutenya itu orang yang kuat-kuat aja ngomong itu berat. Nah, saya itu belum bisa belum bisa recovery penuh sejak 1.500 kilo itu. Udah bulan Agustus kok, ini udah Oktober. Tangan saya itu masih sakit, belum selesai. Yang jempol ini itu masih kebas. Masih kebas. Loh, sudah bisa digerakkan. Kapan hari itu ndak buka gini aja. Nah, ini kan ndak bisa full gini. Ini masih kapan hari cuman segini aja bisanya. Ini gini. Jadi yang ketara itu yang kebas cuma tangan atau ada bagian selangkangan atau apa yang lain? Nah, ini yang paling parah di sini. Ini sakit, tapi masih bisa gerak tapi sakit. Tapi ini kebas. Jadi sebetulnya kebas itu langkah yang sudah membaik. Sebelumnya tuh malah nggak bisa gerak. Ketaranya ketika Black Myth Wukong itu keluar, saya nggak bisa main. Jadi ada game yang dia pemain game ya. Ya, itu dari sini ya, dari Cina dan kan itu Black Myth itu keluar. Waktu saya megang stick itu controller kameranya itu saya nggak bisa. Jadi kalau kan gamenya 3 dimensi. Nah, itu saya cuma bisa jalan lurus. Jadi kalau musuhnya pindah sini, jempol kanan ini nggak bisa noleh. Jadi berapa lama tuh saya cuma di stick awal tuh nggak bisa maju-maju gitu. Ini bisa goyang tapi agak berat. Nah, itu apa ya? Kalau di sepeda sering. Saya juga karena saya bisa merasakan aku 2 kali operasi bahu kan. Ya. Jadi termasuk patah belakang, depan dan 3 rusuk, dan ini ada metakarpal juga pernah patah. Jadi saya memang kebasnya di kanan. Jadi aku tahu yang kamu maksud itu seperti apa, dan itu butuh waktu untuk sembuh kadang-kadang kayak gitu. Jadi saya rajin visio aja, gitu. Cuman kan itu kalau menanjak kan belum tentu sama kan, itu kan kamu 1.500 kilo, ini kan cuma 150 kilo. Ini kan cerita, ini kan sakitnya tangan. Jadi situ sering visio. Iya. Oh, berarti saya mesti sering ketemu terapis ini berarti. Katanya visio. Iya, visio. Nah, ketika saya sudah tahu, lihat, saya pernah seperti yang di foto, itu kan saya pernah ikut. Pernah goes sendiri, bukan ikut. Pernah goes ke tempat itu. Dan pada waktu itu saya ditemani sama supir yang nemeni kita. Iya, karena kamu yang belakang. Karena kamu onion fertilizer-nya kan ya. Dan waktu itu saya sebetulnya sudah ambruk berapa kali, itu diingatkan sama dia. Ambruk itu saya sebetulnya, kamu kan di depan nggak tahu. Jadi itu waktu saya jalan tuh saya bilang, kok saya pusing. Nah, dia ngomong pokoknya intinya altitude sickness ya? Iya, mountain sickness. Iya, mountain sickness ya. Mountain sickness. Jadi itu kepala saya sudah pusing, terus dia bilang jangan dulu gitu, suruh istirahat dulu. Nanti kuat lagi, sepeda lagi sedikit gitu. Makanya
yang lainnya senden tuh, Iya. saya kan sepedaan, Iya. karena di bawahnya sudah senden bolak-balik. Gitu. Nah, jadi latihannya untuk 3.000 meter ini. Nah, ini sekarang tugas saya untuk, kalau Yoyo nggak takut lah, Iya. soalnya dia sudah sering ke Sukuk, ke Suroloyo dan Iya. macam-macam itu, Iya. Sandi Cetto itu, Iya. saya rasa dia cuman perlu beradaptasi sama minimnya oksigen. Betul. Ya, tapi kalau soal kakinya, Wah, itu ya, mampu itu. sip, CB ya. juga mampu lah Ya, ya. jadi yang sisanya kayak William, ya kamu tak takut-takuti sekarang. Kalau di atas 2.000 itu kita nyedot nafas gitu itu kayak gitu, cuma jadi misalnya nyedotnya itu yang kerasa bisa masuk itu cuma di ujungnya tak, gitu tak. Sisanya ini kayak nggak ada yang disedot gitu. Bisa oksigen itu bisa berkurang 25-30% ya. Nah, ya. Jadi Tanduran aja, tanaman aja itu nggak ada yang hidup, betul ya? ya, pohon tidak bisa tumbuh. Nah, Bukan tanaman bisa, tapi pohon nggak bisa tumbuh ya. pohon ya. Pohon nggak ada pohon. Jadi kalau kita lihat di foto finish, ini ada fotonya sorry ini. Loh, bukan, ini Bukan, rimbun. ya. Om. Nah. Ini sebenarnya kayak tanaman yang menempel ya, bukan pohon. Pohon-pohon sudah nggak ada sebenarnya. Pohon-pohon sudah ya ini masih di bawah ini. Ya, tapi intinya adalah pohon tidak bisa tumbuh di ketinggian di atas 2.500-an itu ya. Karena ini sama dengan di Colorado, sama kebetulan John sama saya pernah ke Colorado segala macam, pohon nggak bisa tumbuh dan udara tipis kayak gitu. Itu udara tipis itu yang paling kerasa. Saya ingat Om Sun Hin Chandra kan kuatnya minta ampun itu kan. Iya. Begitu kita di Aspen yang masih ketinggian 2.400, dia tuh naik tangga aja udah kayak mau jatuh, mau kayak apa pusing gitu. Dan waktu itu kita langsung dikasih tahu tidur, minum air putih yang banyak, tidur gitu. Jadi harus membiasakan kalau kita nggak terbiasa dengan altitude. Nah, ini kan kita dari bawah, dari nol naik ke altitude kan kayak gitu kan. Jadi ya memang kalau nggak terbiasa ya kena altitude sickness gitu. Itu bisa pusing-pusing, mual-mual, dan bisa butuh oksigen. Itu yang kamu rasakan? Iya. Ya mungkin karena Om John dan saya mungkin beberapa kali pernah ke altitude, jadi kita ya itu yang ilmu yang apa, yang tiup napas itu. Jadi kalau dulu saya diajari waktu di Italia. Ilmu blow berarti. Oh, bukan. Bukan, kayak siul. Saya dulu diajari waktu di Italia, waktu Dolomiti. Kamu belum ikut waktu itu, 2014. Ngos-ngosan itu kayak nggak bisa napas di ketinggian 2000-an itu kan. Terus sama guide-nya guide dari Rafa itu waktu itu. Azrul gitu. Yes. Try to whistle. Jadi disuruh kayak siul. Kayak gitu 10 kali katanya. Habis itu napasnya enak karena katanya kalau kita tersengal-sengal itu tandanya separuh paru-paru kita itu nggak kepake. Jadi katanya kita ini gampang kita ini mudah menarik napas, tapi tidak pernah dilatih mengeluarkan napas. Jadi ketika tersengal-sengal tandanya hanya separuh yang kepake gitu. Jadi kalau kita kayak siul gitu, itu paru-parunya kayak dikosongkan kayak gitu. Dirilekan lagi. Nah, setelah itu 10 kali, enak ternyata. Dan begitu oksigennya normal kan, kaki jadi lebih enak lagi. Ya. Terus habis itu dia langsung mundur lagi bilang Azrul is back kayak gitu. Jadi teknik-teknik itu yang saya pakai kalau lagi tersengal-sengal gitu. Nah, ini yang nanti yang ditakuti teman-teman, kamu benar. William juga kemarin di grup bilang, aku ini paling tinggi ya Wonogiri, dia bilang kayak gitu. Ya. Hadi Tombro udah lebih pengalaman sih, tapi dia juga bilang bahwa Dieng pun juga belum tentu sampai 3.000 kayak gitu kan, masih 2.000-an juga gitu. Jadi ini akan jadi pengalaman baru buat beberapa teman mencapai ketinggian lebih dari 3.000. Iya, masalahnya latihannya. Nggak ada. Nah, makanya. Nggak ada. Tapi kan Latihannya paling enggak kan harus latihan untuk, ya paling enggak latihan ke 2.000-nya kan harus sering. Karena 2.000 ke 3.000 itu kan PR tersendiri. Promo, Om. Nah, makanya maksudnya itulah alasan kenapa saya enggak ikut. Nggak ikut. Karena satu, waktunya saya juga belum dapat izin. Weh, izin dari siapa kamu? Hah? Izin dari siapa? Ya nanti sama kantor nggak dikasih izin. Kantormu sendiri. Ya, iya, tapi tetap itu ada izinnya. Ya, Nggak seenaknya gitu. Enggak. Nah ini, dan mungkin Om Re
wise juga untuk ikut. Ini saya bandingin Om Rey ya, rute yang normal yang sebelumnya dengan yang tahun ini. Yang normal dulu itu kalau dari Hualien sampai ke Wuling itu Mount Hehuan ini itu memang dari 0 ke 3275, tapi dia relatif lebih straight shot ya. Hanya ada turun sedikit, lalu ada dari Dayuling ke atasnya 10 kilo terakhirnya ini baru yang curam itu, which is yang kita lewati juga, yang tempat kamu miring-miring itu tadi. Nah, tahun ini 105 kilo dan itu netralnya 17 kilo, jadi praktis race-nya 83 kilo. Jadi 83 kilo gaspol, Om Edo finish 4 jam setengah dulu. Nah, yang tahun 2024 ini karena ada gempa di Hualien, atau maksudnya terdampak gempa, itu startnya dari Ilan, finishnya masih di Wuling, juga lewat Dayuling, dan netralnya hanya 10,5 kilo, jadi balapannya 139,5 kilo, 140 kilo. Sekarang saya tanya, Om. Ya. Ini yang gambar sepal ini yang 100. Saya nggak ada yang 10 kilo terakhir, ini nih bagian terakhir ini ya, ujung ini ya. Ini saya zoom. Nah, ini itu 10 kilo terakhir. 10 kilo terakhir. Nggak, Ya. yang lama, yang Ya. lama. Yang lama mana? Bukan yang lama, yang ujungnya sama, 10 kilo terakhirnya sama. Ini yang 150 kilonya ini. Nggak, yang 105? Yang 105 ini. Nah, Ya. 105 ini ketemu cuman 10 kilo aja. Maksudnya? Ketemu sama rute yang baru, yang irisan, Iya, praktis 10 kilo terakhir. 10 kilo, Iya. kilo terakhir aja. Betul. Sisanya beda. Sisanya ya beda. Sisanya beda. Ini gambarnya, Om. Ya. Ini 105 aja itu masih ada sudut-sudut tumpul. Betul ya? Ya. Ya, coba gambar yang 2000. Kuning Om, kuning itu Iya, enteng. Makanya ini Iya. 2024 tuh, Om. Itu kayak giginya iwak hiu, Om. Tajem-tajem. Ya kan, enggak rata, tajem-tajem. Merahnya banyak. Iya. Ya kan? Terus Anda iklan ini lebih ringan karena 150 kilo. Bukan Dari lebih mana? ringan, lebih Dari mana? landai. Hah? Overallnya lebih landai. Astaga. Overallnya lebih landai. Jadi memang ini ya kita semua yang kita tahu cuma 10 kilo terakhir kan, karena dulu kita pernah lewat. Ya. Cuman dari 0 ujung sini sampai 80 kilo di si Yuan Pass ini, Iya. ini memang nanjaknya udah 1950, which is sama kayak Bromo. Which is sama kayak Wonogiri. Jadi dari 0 ke 80 kilo tuh kayak ke Bromo. Bromo itu 0 ke 1800 1900 itu 25 kilo. Ini? 80 kilo. Oh. Nah, jadi ini harusnya seperti waktu kita ke Cameron Highland lah, kurang lebih kayak begitu. Itu kan kira-kira 75 sampai 90 kilo, nanjaknya hampir 2000 kan waktu itu. Ya. Jadi feeling saya ini mirip Cameron Highland dan ada naik turunnya. Kebetulan kita sudah lihat cari video-videonya dan itu memang relatif speed. Relatif speed. Kalau dan yang kita tonton itu karena rute ini belum pernah dipakai Taiwancom, video yang kita lihat itu video touring. Ada touring, rute ini dibagi 2 hari, Om. Jadi Itu mana? Ya rute ini, tapi waktu itu touringnya bukan touring ya kayak touring kita waktu ke Spanyol gitu, yang ada guide-nya, ada yang awal. Ini dipakai 2 hari. Iya. Pakai 2 hari. Peserta Taiwancom selamat. Ya, kita COT-nya 9 jam nanti. Dan ini sampai di atas ini dari si Yuan Pass ini turun ke bawah ini 12 kilo. Dari Lisan Guest House ini ada turunan, ini kira-kira turunan 9 kilo, lalu naik lagi sedikit ke Wuling Farm, lalu dari Wuling Farm ini turunnya 12 kilo. Jadi ini bukan gigi hiu sebenarnya, ini panjang, ini skala ya, kita ngelihat skala ya. Ini turunannya aja lebih panjang dari turunan-turunan kita di sekitar Surabaya gitu. Oh. Jadi ini turunnya ini kira-kira 8-9 kilo, yang ini 12 kilo turunnya. Jadi dikasih turunan, lalu memang paling curam nanti tetap 10 kilo terakhir, karena ada 27%-nya itu, yang 300 meter itu. Dan ingat itu setelah Anda 140 kilo. 140 Iya. kilo. Jadi memang teman-teman kemarin udah, yang penting kita bertahan dulu sampai si Yuan Pass, sampai Wuling Farm ini di ketinggian 2000-an ini. Lalu kita akan ya fight sampai Dayuling. Dari Dayuling nanti kita lihat
seperti apa situasinya, karena ini sudah ketinggian Dayuling itu 10 kilo terakhir Om ya, itu sudah 2565. Jadi sebenarnya dari ujung sini, dari tengah ini yang gigi hiu pertama ini, Ya. dari Wuling Farm, sekitar Wuling Farm ini, Lisan Guest House itu, dari Lisan Guest House di 1950 ini Ya. ke Dayuling itu cuma naik 700 sebenarnya. Oke. Cuman. Ya, cuman 700 itu kan lebih pendek dari kereta Surya, Ya. dari anu. Cuman ya kita sudah goes 100 kilo lebih. 700 berapa kilo? 700 dibagi dalam 20 kiloan. 30 kilo. 30 kilo. 30 kilo. Iya, ini kan dari sini. Dari Lisan Guest House di sini. Ini 110. Dayuling itu 140. Ini 30 kilo dan itu hanya nambah nggak sampai 700 malah. Enggak, Om. Iya. Iya. Ini loh 1950 di sini, 2565 di sini. Surya itu 800. 800. Iya. Pandaannya 250. Enggak, sudah termasuk pandaan. Hah? Sudah termasuk dari Apollo ke Surya, Iya, makanya. 800. Iya, berarti kalau dari Pandaan ke Surya tok itu Kalau dari Pandaan ke Surya itu 550. iya. Berarti maksud saya ini tuh ini lebih tinggi sedikit dari Lebih Surya. tinggi, tapi lebih panjang. Lebih panjang. Nah. Jadi ya kita mencoba menghibur diri sekarang teman-teman. Jadi Enggak, ini saya coba menakut-nakuti aja. Kan tugas saya itu kalau nggak ikut. ya yang kayak Om John, Yoyo, saya mungkin nggak khawatir altitude sickness karena kita pengalaman yang Oke. yang paling takut Oke. yang paling takut altitude sickness sekarang Ivo memang anak Oh, kecil ya. dan nggak pengalaman. William juga mungkin nggak pengalaman. Ya yang penting kita nanti pace sendiri lah karena kan COT-nya juga 9 jam. Jadi dan Anda tahu di guide-nya ini kan guide-nya nih. Hah? Nanti juaranya finish kan startnya jam 5 pagi ya. Startnya jam 5 pagi dari Ilan. Jam 5 Ya, jam 5 pagi. COT-nya jam 2 siang. COT-nya jam 2 siang. Heeh. Tahu simulasi juaranya finish jam berapa? Di sini. Kamu tebak? 11. 11 ya? Ya. 11 berarti 3 jam sama COT. Ya. Enggak. Aduh. 9.50. Wah, isok lah. Jadi juaranya simulasinya finishnya jam 9.50. Kan pasti udah dicoba ini sama pembalap-pembalap Taiwan kan ya. Ya. 9 jam 9.50 itu berarti 4 jam 50 menit. Macam Iya, 5 jam. 150 kilo. 150 kilo. Oh, ya. Dan ini nanjaknya lebih dari 3.275 ya. Hah? Iya dong, kan ini ujungnya 3275. Tapi kan ada turunan 12 kilo, ada turunan 8 kilo, naik lagi. Loh. Kemarin GPX-nya kita masukkan ke Komoot sama ke Ride with GPS. Iya. Keluarnya kan beda-beda ya, Garmin, Ya. Komoot, Hah. kemudian Ride with GPS Ya. sama IGP Sport itu keluarnya bisa beda-beda. Heeh. Yang paling enteng biasanya siapa? Komoot ya mungkin. Enggak. Garmin yang paling Oh, iya, iya. Garmin yang paling enteng Paling ya. baik, Paling baik ya. Garmin keluarnya 4.500. William. Selamat. Garmin keluarnya 4.500, Komoot keluarnya 5.000. Jadi kita akan menang. Aku tuh sudah mau tanya, 150 kilo kok bisa sama ya? Ujungnya segini. Iya kan ada turunannya. Aku tadi tuh mau tanya. Kan tadi ada gambarnya tadi tuh Iya. yang dari mana? Ustadz di Hualien. Start dari Hualien ini map ta. Map. Ini. Nah, ini loh. Ya. Saya tuh tadi tuh mau tanya, tadi yang nggak ada namanya itu. Iya, di yang sini. Ilan di atas ini. Saya Ilan. taruh panah saya nih ya. Nah, Ilan ke tengah itu ono jalan tol lurus gini. Gitu loh, kok datar. Jadi ketemunya kok 3275 gitu Iya, loh. iya. Ngerti ya maksudnya? Iya, iya. Ternyata enggak bisa terjawab. Terjawab ketemunya 5.000. Nah, tapi kan pesertanya cuma 8 orang tadi itu. Iya. Jadi yang Makanya kalau kamu ikut, kamu tuh onion fertilizer-nya. Sekarang aku yang jadi onion fertilizer-nya. ya. Jadi tawa saya sekarang ini adalah apa bukan jahat, apa tuh murni. Kamu lo sudah pernah ke sana? Iya, tapi dari sisi sana dan cuma 50 kilo. Itu pun ada supportnya. 55 ya. Ada supportnya. Loh ini checkpointnya banyak Om. Iya, Karena tapi memang kan- aturannya unik ya. Jadi kita nggak boleh dynamic supply nggak boleh. Jadi harus di tempat-tempat yang disediakan. Kalau dia tim pro hanya ada 2 titik di mana mereka boleh
dapat supply. Jadi nggak boleh dynamic, nggak boleh sambil jalan. Oke. Itu checkpointnya loh ya, KM 32, KM 65, KM 80, KM 97, KM 110, KM 140. Itu ada checkpoint, ada feeding zone semua. Jadi sebenarnya banyak pilihan untuk berhenti gitu, dan termasuk di sini dikasih tahu ada pom bensin, lalu nanti ada 7-Eleven, ini dikasih tahu semua. Oh. 7-Eleven sangat berguna ya kalau nanti gitu ya. Kita dulu juga berhentinya di 7-Eleven. Ini jadi totalnya tuh 5.000 lah. 5.000. Iya. Nah, ini kamu masih bisa ikut. Saya mau iming-imingi kamu lagi satu ini. Nah, kamu ingat nggak kita makan ini enak sekali itu? Saya tahu, tapi ini enggak ada rasanya kan. Jadi waktu itu ini sama Chunwei ya, ini John Bumiharjo, saya Omre, ini masih gondrong, ini ada Chunwei, bike fitter kita itu. Nah, kita waktu itu turunnya itu berhenti dulu makan ayam panggang ya, ayam panggang namanya. Ya kayak ayam yang dipanggang tapi panggangannya kayak apa ya? Pakai drum gitu ya. Di drum ditutup, diongkep gitu. Diongkep ya. Nah ini saya kasih informasi ya, ini ada 2 ayam di meja kita ini, dan sayur-sayur ya, dan kayak omelet ini 2 ayam. Yang satu ayam yang di atas ini saya, Om John, dan Chunwei. Ayam yang ini eksklusif Omre. Bener loh waktu itu. Iya sih. Kamu sendirian. Iya sih. Ini kamu sendirian, ini kita bagi bertiga. Dan ayamnya tuh besar segini. Masalahnya, saudara-saudara. Kamu nggak kangen makan ini lagi sama kita nanti? Ya kangen, tapi melihat tanjakannya enggak apa-apa. Saya nggak makan itu enggak apa-apa. Tak makan pecel di sini aja. Enak loh ini. Om. Ya. Aku cuma cerita tok. Ya. Cerita tok ya. Ya. Tanggal 11 Agustus itu tahun ini ya sudah latihan itu saya. Ya. Saya sama waktu pada Manila itu apa PJ itu. Ya. Bentang Jawa itu. Ya. 1 hari itu elevasinya cuma 3.500. Iya. Dan saya yakin elevasinya itu masih jahatan ini, itu masih lebih datar. Ya toh. Itu finishnya cita-cita kita semua itu ke Pelabuhan Ratu itu cuman 230 kilo. Yeah. Cuman, tapi saya enggak bisa. Kilometer 100 berapa? 170-an enggak salah. Itu jam 11 malam, Om. Nah, ini COT ini jam 2 siang. Ya bener aku nggak ikut berarti. Kamu ingat gak waktu kita goes dulu itu untuk 54 kilo 3.000 meter itu, ya. Itu kita 5,5 jam total. Total termasuk berhentinya. Itu aku sih, itu aku. Ya, 5,5 jam. Ya, kamu nambah setengah jam dikit lah waktu itu. Anggap aja jam ya. Ya. 6,5 jam. Oke. Itu kan kita berhentinya lama itu di 7-Eleven lama. Ya, tapi itu kan nanjaknya kan sama 3.000. Ya, tapi kan cuma 50 kilo. 54 kilo. Karena dari sisi selatan lebih steep. Ya. Terus dari segitu kita disuruh ditambahi, kita harus berangkat umpama kalau dari Surabaya harus ke Malang. Umpama kan gitu ya. Nah, hotel kita nanti di Ilan kok. Nah, misalnya dari 50 kilo itu kita sudah selesai, terus masih disuruh ke Malang kan kurang lebih gitu. Masa 5 jam? Enggak kan? Ya enggak, tapi nanti kan aku yakin lebih cepat. Ya moga-moga sih. Ini saya juga nggak mau jumawa sih. Ini saya finish saja 50-50 kok ini. Cuman, tapi kita nanti pasti vlognya seru karena kita bawa kru main sepeda juga ke sana. Dan ya nanti kita lihat seperti apa. Tapi simulasi yang saya lihat dan dari lihat video-video itu, satu jalannya pasti mulus. Itu yang enaknya di sana kan ya. Jalannya mulus, ngelinding. Justru enggak. Gelending. Iya, jalan mulus. Kalau event seperti gini ini malah enggak enak buat saya. Kenapa? Kecil kemungkinan mechanical failure. Ya, jadi rusak ya, itu tidak ada yang bisa disalahkan. Kalau kita di jalan sini, mohon maaf pemerintahan provinsi dan kota-kota, kalau kita kejeglom, kena RT tadi. Nah, itu bengkong, nggak bisa ngoper. Nah, iya kan bisa. Ya? Alasannya bagus ya. Tadi itu sudah bengkong, sedikit saya paksa, kejeglom lagi, bengkong sungguhan.
jangan dipaksa. Oh. Wah, rusak nanti. Iya. Bahaya. Karena jalannya mulus kan nggak mungkin. Mungkin. Tadi keceklong. Di mana jalannya halus? Ya, nggak bisa gitu loh. Jadi Jalannya mulus banget ya, sangat ini. mulus dan gliding banget ya. Itu yang kita harus banyak belajar lah, maksudnya Nah, ini kenapa? alasannya paling cuma kepleset jatuh ke sana gitu. Kita podcast ini, kita syuting ini, Om John kejemplang lagi latihan. Latihan. Gara-gara minggu lalu Iya. dia sempat sakit, Oh. jadi dia harus remedi minggu ini. Ya, ngisi. Saya sudah tapering sama Ibu. John ngisi lagi. Iya. Kita seminggu nanjak 5.000-an ini. Untuk nggak mungkin bisa gantikan latihannya itu, tapi ya yang penting modal endurance-nya ada. Seminggu 5.000-an. Sehari Om, sehari. Untung Enggak ya. Aduh. Tapi Om Rey, kalaupun ya ini kemarin kita diskusi sama di grup Taiwan itu juga bahwa saya ngobrol sama Om John, ini sebenarnya bukan hari sejauh ini event terberat saya sepedaan itu unbound gravel ya. Ya kamu mungkin bentang Jawa lah, tapi mungkin untuk one day unbound ya. Ya. Karena kan gravel dan itu nanjaknya kan 3.000-an juga itu unbound itu. 3.200. Di gravel. Iya, di gravel 320 kilo. Beratnya di gravel jadi apa? Dan itu kita goes 17 jaman kan kayak gitu kan ya. Iya. 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 Aku 17 jam, kamu 18 jam ya. Iya. Kayak gitu. Jadi itu hari terberat saya di sepeda yang untuk sehari karena medannya dan lain-lain. Tapi untuk nanjak kita dulu kan pernah ke Maratona Dolomiti, Om. Iya. Ini foto kita dulu tahun 2017 sih. Ya. Jadi masih jauh lebih muda dan jauh lebih kuat. Ini waktu itu nanjaknya 4.600 juga. Oh, tapi kamu waktu itu nggak ikut full. Kamu waktu itu kena portal, jadi harus yang medium ya. Ya, memang Medium. mau medium. Medium, Nggak salah bedanya banyak, 3.000-an cuman kalau yang medium. Iya, bedanya 1.000 lebih karena habis portal itu Pasogiao. Ya. Pasogiao itu kayak Bromo kan ya. Jadi cuman waktu itu dibagi 7 gunung kan ya. Dibagi 7 gunung naik. 7 apa 9? 7. Berarti yang saya 5. Kamu 5 ya. Ya. Karena kita kena Pasogiao plus Valparola sama ada apa? Murdekat itu. Tapi kamu kan juga ikut. Murdekatnya ikut. Nah, itu Murdekiat ya. Apa namanya? Murdekiat itu kan di dalam kota cuma Ya, pendek. pendek yang 19% ya. Oh, kamu juga lewat itu ya. Jadi kita pengalaman terberat Om John, saya, Om Rey itu mungkin dulu Maratona Dolomiti ini, karena ini nggak ada datarnya sama sekali ini start sudah nanjak, Dan turun dan dingin, turun naik lagi, turun naik lagi. Dan waktu itu 10.000 peserta teman-teman, jadi event ini luar biasa, pesertanya banyak banget. Jadi door start setengah jam kita baru jalan ya, setengah jam baru gerak, dingin banget. Dan Om Rey waktu itu yang 110 kilo kan berarti waktu itu ya. Pokoknya yang kedua. Yang kedua itu 110 kilo, yang full ini 138 kilo. Dan itu nanjaknya 4.600. Ini 7 jam 46 menit moving time. Jadi waktu itu 8 jam setengah kalau nggak salah saya. Karena kan hampir nggak ada berhentinya. Nah, ini terberat dan kita akan mengulangi ini tahun ini di Taiwan.com. Sebenarnya dari dulu pengen ikut cuman Sing tadi Om, Dolomit Om. Dolomiti. Dolomit. Ya. Om, Ini Anda enggak merasa ada yang janggal di situ? nggak ada kamu dah. Bukan. Coba gambarnya ke atas kan. Di datanya, di data sheet-nya. Nggak ada yang data tadi. Oh, ini. Nah, itu Anda sudah ngomong ketika Anda fit. Betul ya? Betul. Ketika Anda lebih muda. Iya. Benar ya? Betul. Lebih kenceng tapi endurance-nya bagus sekarang. Oh, anak Endurance-nya bagus sekarang. Seiso aja. Endurance-nya bagus sekarang. Dulu ini masih bisa kram-kram, sekarang sudah nggak pernah kram. Moving time Anda ini hampir 8 jam. Iya. Moving time. Iya. Ya toh. Bayangan saya nanti juga sama ya, nanti. Ya. Sedangkan yang sekarang ini kan COT-nya 9 jam sama. iya 9 jam, tapi perlu ya movingnya aja. Iya kan. Belum istirahatnya. Waktu itu nggak sampai 9 jam. Ya, jadi kalau Anda istirahat di sana harus ingat, jangan lama-lama, ini moving time loh. Iya. Nah, oke. Ini masih 4.600 loh. Sama nanti. 5.000-an loh sana. Ya aku ngikuti Garmin aja. Garmin bilang 4.500 sampai ikut Garmin. Jadi selama ini yang pakai Garmin dibohongin semua kan ya gitu kan.
Dan ini masih 138 dong. Masih kurang 10 kilo Kurang lagi. 10 kilo lagi. Ya. Jadi nanti ini kurang lebih akan comparable sama ini. Maratona de las Dolomites ini ya. Apa teh? Ini terberat dalam hidupku ini. Itu 2017. 7 tahun yang lalu. Hampir 8 tahun yang lalu. Ini waktu ini kita itu kerjaannya tiap minggu hampir naik gunung terus. Sekarang enggak. Loh aku masih naik gunung, kamu yang enggak. Coba tanya di panitia ini tadi apa? Taiwan Federation ini. Itu ambulannya banyak nggak? Banyak ya? Ada sweepernya. Oh ada. Nanti Will tolong pilih suster yang pilih suster yang enak. Nah kembali ke Taiwancom ini nanti yang pasti kan ya insya Allah bisa tuntas lah. Cuman kalaupun nggak bisa tuntas, ya saya sih pengen ini Om John waktu mau finish ya. Ini mau finish ini udah nggak ada pohon nih. Udah, ya ini pohon kecil-kecil tapi intinya sudah nggak ada pohon. Ini sudah mau finishing. Ini kurang 1 kilo kayaknya. Itu apa aturan-aturannya yang kita pengen tahu. Yang kita susah niru pasti disiplin masyarakat ya, karena kan steril di sana. Kalau steril biasanya bisa steril gitu, kayak maratona itu kan steril 100% ya. Nah di kita kan yang hampir impossible itu adalah steril ya. Nah, lalu kualitas jalan itu pasti ini dilihat di sini aja mulus banget itu. Oke lah, kita nggak bisa ngapa-ngapain soal itu karena kita sangat membutuhkan pemerintahnya. Dan ini kan bukan hanya untuk event, ini kan baik untuk masyarakat kan. Eventnya kan hanya sekali setahun, tapi masyarakat memakainya sepanjang tahun. Nah, yang kita pengen tahu nanti bagaimana panitia itu nanti kayak misalnya mengelola finishnya, mengelola startnya dan lain-lain. Yang saya suka biasanya kalau event-event di luar negeri itu startnya nggak terlalu seremonial, ya. Langsung mulai, nggak banyak acara-acara. Tapi ini saya nggak tahu apakah akan mirip kalau kita pengalaman kita di Amerika, di Eropa hampir nggak ada basa-basinya ya. Langsung. Terus yang pasti kita pengen tahu pengelolaan keamanan, termasuk ambulans tadi seperti apa, karena kita pasti akan belajar juga. Terus kemudian yang catatan saya ini di sini kan kayak ada doping test, saya juga pengen tahu kayak gimana penerapannya. Kemudian yang kemarin diingatkan di grup adalah jangan buang sampah sembarangan karena langsung diskualifikasi. Oke. Termasuk pipis sembarangan. Pipis? Ya. Jadi kalau habis pipis nggak boleh ikut? Ya saya pengen tahu juga nanti seperti apa. Bukan berarti aku ngetes pipis sembarangan loh ya. Cuman itu yang memang kita ini sering ditanyain kalau di vlog kita kayak Pemain Banyuwangi atau apa, pasti ada yang tanya, itu ada yang bersihin sampah nggak ya setelah acara? Ya pasti ada yang bersihin. Kayak di promo aja kita pasti kerjasama dengan warga untuk nanti ada yang untuk bersihkan setelah event kayak gitu. Tapi kan kebersihan yang terbaik kan bukan membersihkan tapi tidak mengotori kan. Ya. Ini bedanya orang Jepang sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu bersihnya harus dibersihkan. Kalau orang Jepang itu bersihnya tidak mengotori. Sampah dikantongi dulu. Kita waktu di Perancis pernah dimarahi orang karena bukan dimarahi tapi diingetin tolong jangan buang sampah gitu, karena mungkin lihat orang-orang Asia nggak percaya kita lagi makan, takutnya dibuang sembarangan. Ada langsung nenek-nenek langsung ngasih kita plastik waktu itu, kalian kali bawa plastik ya supaya dibawa sendiri sampahnya. Nah itu yang di kita masih sangat kalah gitu. Jadi dia caranya menjaga kebersihan dengan tidak mengotori, sementara di kita cara menjaga kebersihan adalah dengan membersihkan. Itu kan beda banget. Nah ini yang kita nanti pengen belajar banyak. Dan pastinya nanti mungkin menakut-nakutinya udah cukup ya. Ini kita mau ngucapin terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya ke KDEI karena mohon maaf mau kita repoti selama khususnya sebulan terakhir. Dan terima kasih kepada teman-teman ICT, ini teman-teman komunitas sepeda di Taiwan dari Indonesia yang nanti, karena kita goesnya nggak hanya Taiwancom, insya Allah kalau teman-teman kita selamat dari Taiwancom, kan eventnya hari Jumat itu. Hebat ya, eventnya hari Jumat, bukan Sabtu, bukan Minggu. Loh, katamu Sabtu kemarin. Jumat. 25. Nah ini salah satu sebabnya nggak bisa. Katamu 26. Apa kamu sholat Jumat? Kurang biar balik buat Jumat. Jadi hari Minggunya kita ada janjian goes sama teman-teman ICT. Cuman teman-teman ICT tolong jangan dibocorin dulu rutenya apa. Kita nggak mau fokus ke situ, kita mau fokus ke Taiwancomnya dulu. Saya tahu
Oh iya, iya. Yang begini Tantangan pokoknya itu, ya. ya. Tapi itu kan fun ride. Oh, Dan enggak. Yoyo sempat bilang itu lebih berat daripada yang hari Jumat, tapi setelah lihat breakdownnya map ini, kayaknya enggak. Kayaknya tetap berat yang hari Jumat. Karena yang hari Minggu nggak ada COT Om, mau sampai malam terserah. Oh. Ya kan? Yang bikin berat itu kan COT. Semua bisa finish Bromo, tapi sesuai COT atau enggak? Ya. Ya kayak kamu lah, kan kamu harus remet di Bentang Jawa tahun depan kan ya? Ya. Ya. Enggak. Iya. Kalau Anda ikut. Ada ikut. Serius ya, aku ikut, kamu ikut ya. Salaman lagi. Loh, Salaman. saya sudah ngomong. Sudah, makanya kemungkinan besar kamu ikut. Nggak usah pakai Salaman dulu gak? Wes, Udah berani dia. Loh, kita nggak usah salaman. Kalau kamu ikut, 90% saya ikut. Om Derek, teman-teman Bentang Jawa catat ya. Rekam nanti kita coba. Johnny Ray ikut. Johnny Ray ikut. Ya. Azul ikut, Johnny Ray ikut gitu. Ya. Single, double. Saya Belum belum tahu. tahu, ajak pencum. Nah, dulu apa penjo? Ajak pencum. Halus nggak penjo. Penjo kalau mau ikut saya suruh single aja. Suruh single aja. Ya, jadi kan di sana itu bisa ketemu Iya. bisa. Nanti lah bahasnya itu masih setahun Ya, lagi kok. jadi ini kita membuka lowongan juga peserta perempuan yang ingin punya pair Om Johnny Ray, silakan komen di bawah, nanti kita daftarkan Bentang Jawa ya. Tahun depan. Nggak gitu juga maksudnya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, kita akan ikut Taiwancom 8 orang. Ya, Saya mohon maaf nggak bisa ikut teman-teman. Nggak bisa Saudara menghibur Zoom. ya? Saya, Ivo, istri saya, kemudian Om John Bumiharjo, Hadi Tombro, William, Om Royke Manado, Om Yoyo Solo, sama Om Ferry Kediri. Ada kurang satu ini. Tombro sudah. Tombro sudah. John. Ya. John Bumiharjo sudah. William sudah. Om Royke sudah. Yoyo sudah. Saya, Ivo, John, Yoyo, William, Royke, Ferry, Tombro. Udah 8 ya. Ya. 8 orang. Jadi kita akan berangkat. Khusus Om Tombro karena dia weekend ini ikut gravelan dulu di Filipina. Dia pulang dari Filipina langsung terbang ke Taiwan. Siapa nih? Tombro. Oh. Ini teman-teman di situ ini sudah kepingin menantikan tim dari main sepeda. Nanti kan kamu. Enggak, mereka itu sudah barusan dihibur Cak Nan. Happy sudah barusan datang, sekarang main sepeda yang datang. Harus ada kamu. Harus ada kamu. Iya dong. Jadi ya nanti kita ke sana sekali lagi. Ini misinya adalah ini kelanjutan kerjasama antara main sepeda dengan Taiwan Cyclist Federation, Federasi Pesepeda Taiwan. Mereka sudah datang ke Bromocom, kita akan berangkat ke Taiwancom, nanti kita akan melanjutkan kolaborasinya. Banyak yang berharap juara-juara trilogi event main sepeda tahun depan akan diberangkatkan. Ya kalau memang segalanya lancar, insya Allah kita bisa wujudkan itu. Kalau misalnya nanti segalanya lancar, yang penting kan didukung aja dulu kan. Ya, dukung terus event-event sepeda di Indonesia, khususnya event main sepeda. Dan ini hubungan yang dijembatani oleh KDI. Terima kasih teman-teman dari KDI, Pak Ikhwan dan teman-teman. Nanti juga kita akan disambut di sana. Dan kita juga terima kasih ke teman-teman ICT yang terus mengikuti podcast kita dan nanti akan goes bersama kita di sana. Sekali lagi ini hubungan masyarakat dengan masyarakat, people to people, saling mempromosikan satu negara masing-masing lewat olahraga sepeda. Jadi moga-moga ini nanti akan bermanfaat untuk kita semua lah kayak gitu. Dan moga-moga tahun depan kalau rutenya kembali ke Hualien ada nama Johnny Ray sebagai peserta. Nanti khusus Om Johnny Ray kita pasang 2 kamera ngikuti dia terus. Kita minta izin ke Taiwan untuk bikin siaran khusus Johnny Ray selama Taiwancom. Dan kita nanti semua akan sekali lagi pakai produk-produk Indonesia. Kita pakai sepeda WNC, Jersey Soup, nutrisi dari Strive, seperti ketika kita ke Unbound. Dan terima kasih pada Kapal Api sebagai penyokong utama. Kita akan bawa souvenir kopi ke sana juga untuk berbagi dengan teman-teman di sana. Terima kasih ke Antangin. Pasti butuh Antangin nanti di ujung atas itu. Dingin. Aduh, saya udah bayangin harus siap tempur angin di atas sana nanti. Tempur angin itu teh campur Antangin. Kemudian ya terima kasih pada MPM Honda juga yang selalu support kemanapun kita bikin acara.
Dan catatan terakhir Omre mungkin nggak ikut Taiwancom tapi kan ikut Journey to Trenggalek kan? Ya. Journey to TGX. Ya. Ya, sekarang pendaftarannya bisa Anda lakukan di app Main Sepeda. Itu bersepeda sekitar 250-an kilo dari Surabaya ke Trenggalek lewat jalur lintas selatan. Dan itu tahun lalu salah satu rute yang pemandangannya paling spektakuler yang kita selenggarakan. Dan itu tanggalnya 14 Desember 2024 itu jadi pesta terakhir akhir tahun bersepeda kita di Main Sepeda. Apa ada yang beda dari tahun lalu dan tahun ini? Kita sedang mensimulasikan beberapa variasi rute, tapi tujuannya bukan untuk membuat itu lebih berat atau lebih jauh. Tujuannya untuk Lebih malam. untuk menghindari jalur-jalur nasional. Oh. Jadi lebih aman, lebih aman, lebih nyaman untuk peserta. Kalaupun ada penambahan rute sedikit, tidak konsekuensial terhadap waktu harusnya. Karena kan memindahkan jalur kan, Omre. Dari jalur utama yang banyak kendaraan besar ke jalur pinggirnya kayak gitu. Kan tetap lebih jauh. Paling jauh 5 kilo maksimal. Variasinya kira-kira 5 kiloan. Dan teman-teman di Trenggalek dan pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah nyiapin pesta durian dan lain-lain nanti buat yang finish. Jadi ini event unsupported tapi fun. Silakan mendaftar bersama komunitas karena boleh berkelompok tapi tidak boleh disupport kendaraan dan lain-lain. Jadi ada checkpointnya. Silakan buka di app Main Sepeda untuk event Journey to TGX 2024. Oh, Ada Omre di situ pasti. ya. Checkpointnya itu ada ininya, ada waktunya juga. Ada. Cuma nanti kita checkpointnya kan ada supportnya kan. Tahun lalu kan di checkpoint itu ada visio, Ya. ada makanan, ada minuman dan lain-lain. Jadi lengkap. Ada mekanik. Kayak gitu. Jadi ini untuk banyak teman-teman pemula yang ingin nyoba goes jarak jauh, pengen nyobanya di event ini. Menurut saya ini bukan ujian, ini kayak orientasi untuk pemula ultra lah kira-kira. Ya, gitu. karena kalau ultra yang berapa ratus di atas 400 itu kan multi days. Ya. Jadi lewat satu hari, paling enggak itu lewat jam 12 malam lah. Ya, ini kan kalau ini enggak. Ini COT-nya Mestinya lo ya, COT-nya kalau- tahun lalu jam 10 malam. Jadi 250 kilo jam 10 malam. Nanjaknya tahun lalu hanya 1.300 meter. Yang tahun ini Ya paling nambah 100-200. Ya, nggak banyak. Ya. Karena kan cuman memindahkan jalur flat ke rolling dikit atau apa kayak gitu. Kan mindahkan jalur dari nasional ke jalan kampung kan mungkin polisi tidurnya banyak atau apa kan. 1 meter. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya dan kemungkinan nanti episodenya sudah Taiwancom dan doakan kami semua selamat di sana. Saya sih 50-50 gara-gara onion fertilizernya yang satu ini nggak mau ikut. Ya, tapi nanti selama Taiwan saya bebas bully kalian kan? Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya, sudah catat ya, saya sudah minta izin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Paduan 100% biji kopi pilihan dan gula, jelas lebih enak. Harum. Ini spesial buat kamu. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Barang kopi kapal api Special Mix. Jalanin hari jadi lebih spesial. Tunggu sayang, ingat. Cuma kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak.